Selamat pagi dan selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat selalu ya. Di bab pertama pembelajaran fisika hari ini, kita akan ngebahas tentang rangkaian arus arah. Apa saja yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini? Yuk kita bahas sama-sama. Pada pertemuan pertama kita hari ini, Ibu akan membahas beberapa subbagian pada bab rangkaian arus arah. Apa saja? Yang pertama, ada rangkaian terbuka dan tertutup. Yang kedua, arus listrik. Yang ketiga, hambatan. Yang keempat, hukum Ohm. Dan yang kelima, alat ukur listrik. Untuk bagian pertama, Ibu akan membahas bagaimana perbedaan dari rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Untuk itu, kalian lihat dulu animasi pada PPT yang telah Ibu tampilkan ini. Oke, dari sini kalian bisa lihat ya bagaimana perbedaannya dari rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Untuk rangkaian terbuka, saklarnya tidak dihidupkan. Sedangkan rangkaian tertutup, saklarnya dihidupkan sehingga ada arus listrik yang mengalir. Berarti bisa kalian simpulkan sendiri ya bagaimana perbedaan dari rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Setelah kalian tahu bagaimana perbedaannya, lalu bagaimana arah arus listrik dan arus elektron, kalian lihat dulu animasi PPT yang telah Ibu tampilkan. Di situ ada titik yang bergerak, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru nakku. Yang berwarna merah sebagai arus listrik dan yang berwarna biru sebagai elektron. Dari situ kalian lihat bahwa arah arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan arah elektron dari negatif ke positif. Kita lanjut untuk konsep kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu pengantar tiap satuan waktu. Bisa dirumuskan sebagai I sama dengan Q per T. Selain rumus I sama dengan Q per T, kalian juga bisa mencari berapa banyak jumlah muatan elektron dengan rumus N sama dengan Q per E. Kemudian kita lanjut ke konsep hambatan. Hambatan, kalian bisa lihat komponen yang ada pada slide PPT yang sudah Ibu tampilkan. Ini namanya resistor. Resistor memiliki kode-kode warna. Rumusnya boleh kalian gunakan untuk di hambatan adalah R sama dengan Rho L per A. Selain rumus tersebut, kalian juga bisa mencari hambatan yang bergantung kepada suhu. Rumusnya adalah RT sama dengan R0 dikali 1 tambah alfa kali delta T. Kita masuk ke contoh soal. Dua penghantar terbuat dari logam yang sejenis. Panjang kawat pertama 2 kali kawat kedua dan jari-jari kawat pertama setengah jari-jari kawat yang kedua. Jika hambatan kawat pertama 10 ohm, tentukanlah hambatan yang kedua. Kita buat dulu diketahuinya ya nakku. Oke. Kita buat diketahui kalau dikatakan logam yang sejenis berarti Rho 1 sama dengan Rho 2-nya. Seperti itu. Oke, panjang kawat pertama 2 kali kawat kedua berarti kita buat L1-nya 2 kali L2. Bisa ya? Oke. Jari-jari kawat pertama setengah jari-jari kawat yang kedua berarti R1-nya setengah dari R2-nya nakku. Oke? Kemudian hambatan kawat pertama 10 ohm berarti R1-nya sebesar 10 ohm. Maka yang ditanya adalah berapakah besar R2-nya. Oke, kita masukkan rumus hambatan. Yang mana? Yang R sama dengan Rho kali L per A. Karena di sini ada bagian 1 dan ada bagian 2, berarti soalnya tentang perbandingan. Oke, berarti karena Rho-nya sama, maka nanti Rho-nya nggak kita masukkan ke dalam perbandingan aku. Oke, kita buat ya perbandingannya. Lihat, R sama A berbanding terbalik, maka nanti perbandingannya R1 per
R2 sama dengan L1 per L2 dikali dengan A2 per A1. Ini rumus perbandingan dari hambatan. Oke. Tapi di soal kita tidak berbicara tentang luas penampang, tapi berbicara tentang jari-jari. Berarti kalau dihubungkan luas dengan jari-jari, maka bisa kita buat A-nya akan sama dengan pi R kuadrat. Dari mana? Luas lingkaran. Mantap. Oke, berarti karena pi sama, nggak usah buat pi 1, pi 2 ya. Maka nanti gimana perbandingannya, Bu? Oke, kita buat di sini. R1 per R2 sama dengan L1 per L2, oke, kali R2 per R1. Jangan lupa kuadrat. Berarti kita buat seperti ini. Bisa ya? Oke, kita masukkan angkanya. R1-nya berapa, nakku? Iya, 10 per R2 sama dengan L1-nya berapa? Iya, 2 L2 per L2 aja ya, biar bisa nanti kita matikan. L2 kali R2-nya berapa? Tidak ada, berarti kita mau tetap R2 per R1-nya berapa? R1-nya adalah setengah dari R2. Jangan lupa kuadratnya. Kita coret yang sama. L2 kita coret, kemudian R2 juga kita coret. Bisa ya? Oke, kita mainkan. 10 per R2 sama dengan 2 ya. 2 per 1 berapa? 2. Iya. Dikali 1 per setengah. Dikuadratkan. Berarti jadinya 4. Maka R2 sama dengan 10 per 8. Atau bisa kita kecilkan menjadi 2,5 ohm. Itulah besar dari R2-nya. Seperti itu untuk contoh soal. Selanjutnya tentang konsep hukum Ohm. Hukum Ohm sebagai kuat arus listrik yang mengalir pada suatu pengantar yang berbanding lurus dengan beda potensial pada ujung-ujung pengantar dapat dirumuskan sebagai V sama dengan I dikali R. Dan ini adalah grafik perbandingan antara tegangan dan kuat arus listriknya. Kita lanjut tentang alat ukur listrik. Untuk alat ukur listrik, yang pertama yang Ibu jelaskan ada ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dan dipasang seri pada rangkaiannya. Setelah ampermeter, ada yang namanya voltmeter. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik dan pada rangkaian dipasang secara paralel. Dan yang ketiga ada multimeter. Multimeter ada dua jenis, nakku. Ada yang digital dan ada yang analog. Kalau digital langsung nampak berapa besar hasil pengukurannya, sedangkan analog harus menggunakan rumus terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil pengukurannya. Bagaimana cara membaca alat ukur listrik yang berupa analog? Di sini ada beberapa bagian pada alat ukur listriknya. Ada skala maksimum, yaitu yang berada di ujung sebelah kanan. Pada gambar tersebut ada 50 dan ada 100. Kemudian ada skala yang ditunjuk jarum. Jarumnya di sini adalah yang berwarna merah. Kemudian ada batas ukur yang di sebelah kiri yang 10 ampere, 5 ampere, 1 ampere, dan 100 miliampere. Lalu bagaimana rumusnya? Rumusnya kalian gunakan nilai yang ditunjuk jarum dibagi nilai maksimum dikali dengan batas ukurnya. Di sini kalian bisa lihat ada angka yang di bagian atas dan ada angka yang di bagian bawah. Kalian boleh memilih menggunakan yang bagian atas ataupun angka yang di bagian bawah. Untuk ini, Ibu gunakan angka yang di bagian bawah. Kalau untuk angka yang di bagian bawah, tiap satu garis kecilnya bernilai 2. Tapi kalau kalian nanti pakai bagian atas, tiap garis kecilnya bernilai 1. Maka untuk nilai yang ditunjuk jarumnya bernilai 34. Kalau pakai nilai yang di bagian bawah, berarti nilai maksimumnya sebesar 100. Batas ukurnya yang mana, Bu? Batas ukurnya yang ditunjuk ini. Maka bisa kita buat 34 bagi 100 dikali dengan 1. Maka besar hasil pengukurannya adalah 0,34 ampere. Bagaimana pelajaran hari ini?
Pasti kalian sudah mengerti ya. Kalau ada yang masih belum paham, boleh kita diskusikan sama-sama di grup WA atau Telegram ya nakku. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya supaya kalian makin mengerti. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam fisika.